Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 11 PK. Kita lanjut materi ilmu tafsir, ciri-ciri atau karakteristik makiyah dan madaniyah. Para ulama merumuskan dua pedoman dasar dalam menentukan ayat-ayat makiyah dan madaniyah. Pedoman yang pertama adalah metode simai nakli, penukilan riwayat. Yang kedua, metode kiasi ijtihadi, analogi persamaan. Jadi, metode simai nakli artinya penukilan riwayat. Metode kiasi ijtihadi artinya analogi persamaan. Metode simai nakli didasarkan atas riwayat sahih dari para sahabat yang hidup dan yang mempelajarinya pada saat turunnya wahyu itu. Selain itu juga para tabi'in yang mempelajari Al-Quran dari para sahabat dan mendengarnya dari mereka tentang hal ihwal turunnya wahyu itu. Kebanyakan ayat-ayat yang diturunkan di Makkah dan Madinah dapat diidentifikasi melalui metode ini. Metode apa? Penukilan riwayat. Ciri-ciri dari makiyah. Kita lanjut aja kepada ciri-ciri makiyah. Yang pertama, mengandung ayat sajadah. Seperti Al-A'raf, An-Nahl, ayat 149, An-Nahl ayat 50, Al-Isra, dan seterusnya. Terus terdapat lafaz kalla. Kalla, ini ciri-ciri makiyah. Kalla, terdapat lafaz kalla. Yang pertama, mengandung ayat sajadah. Yang kedua, terdapat lafaz kalla. Yang ketiga, terdapat seruan ya ayyuhan nas. Yang keempat, mengandung kisah nabi-nabi dan umat-umat terdahulu. Yang kelima, terdapat kisah Adam dan Iblis. Yang keenam, semua atau sebagian suratnya diawali huruf tahajji seperti qaf, nun, kha, mim. Selain ciri-ciri di atas, surat makiyah juga bisa diidentifikasi melalui tema yang dibicarakan. Jika temanya ajakan kepada tauhid dan beribadah kepada Allah, pembuktian risalah, itu ciri-ciri daripada makiyah. Terus jika temanya kisah-kisah nabi dan umat terdahulu, itu tentang makiyah. Jika temanya perumusan dasar-dasar hukum syariat dan akhlak mulia menjadi dasar terbentuknya suatu masyarakat, itu ciri-ciri makiyah. Terus ayat-ayatnya pendek, surat-suratnya pendek, terdapat kalimat sumpah, nada perkataannya keras dan bersajak. Itulah ciri-ciri makiyah. Sekarang ciri-ciri madaniyah. Setiap surat yang berisi kewajiban atau sanksi pidana yang diatur dalam Al-Quran dan hadis. Kalau sudah bicara hukum, maka itu ciri-ciri madaniyah. Terus setiap surat yang di dalamnya terdapat dialog dengan ahli kitab. Ada komunikasi, ada dialog dengan ahli kitab. Terus sebagian surat-suratnya panjang-panjang. Sebagian ayatnya panjang-panjang dan gaya bahasanya cukup jelas dalam menerangkan hukum-hukum agama. Kalau makiyah pendek-pendek. Kalau madaniyah panjang-panjang. Kalau madaniyah bicara tentang hukum. Kalau makiyah bicara tentang akidah. Terus, selain ciri-ciri di atas, surat-surat madaniyah juga bisa diidentifikasi, diciri-cirikan melalui tema yang dibicarakan, antara lain setiap surat yang berisi hukum pidana, hukum warisan, yang jelas tentang hukum itu madaniyah. Terus tentang jihad itu madaniyah. Cerita tentang munafik itu madaniyah. Cerita tentang amaliyah, ubudiyah, zakat, puasa, haji, kisos, talak, jual beli, riba, dan lain sebagainya itu madaniyah. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini sebagai pertemuan yang kedua. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pertemuan selanjutnya. Materi pertemuan pertama, materi pertemuan kedua akan menjadi materi untuk ujian mid semester. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.